Hai guys, perkenalkan kami Al-Hazmi Farul Alif, Ahmad Arif Fauzan, Anindita Daliana Putri Isa, Anissa Dwi Murtiningsih, Anggi Joito Simbolon, dan Anggun Nabila Putri. Kami ingin menjelaskan tentang unsur periodik 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hazmi Farul Alim dari kelas 12 IPA 4 yang menjelaskan macam-macam unsur periode ketiga. Sebelumnya, tahu nggak sih apa itu unsur-unsur periode ketiga? Nah, jadi unsur-unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya mulai dari subkulit 3s sampai penuh subkulit 3p. Nah, adapun unsur ini terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur atau belerang, klorin, dan argon. Untuk lebih mudah mengingatnya, dapat dengan kalimat nanti minggu Alex siap pergi sama calon artis. Nah, selanjutnya sifat unsur periode ketiga. Kita akan membahasnya mulai dari natrium. Pertama, natrium memiliki nomor atom 11 bersifat logam dengan konfigurasi elektron 3s1. Selanjutnya ada magnesium dengan nomor atom 12 bersifat logam dan konfigurasi elektron 3s2. Selanjutnya ada aluminium dengan nomor atom 13 dan konfigurasi elektron 3s2 3p1 bersifat logam dan terbanyak ditemukan di kulit bumi. Selanjutnya ada silikon dengan nomor atom 14 bersifat semi logam atau metaloid dan konfigurasi elektronnya 3s2 3p2. Selanjutnya ada fosfor dengan nomor atom 15 bersifat non logam dengan konfigurasi elektron 3s2 3p3. Selanjutnya ada sulfur atau belerang dengan nomor atom 16 bersifat non-logam dengan konfigurasi elektron 3s2 3p4, bebas di alam sebagai S8. Selanjutnya ada Cl atau klorin dengan nomor atom 17 bersifat non-logam, konfigurasi elektronnya 3s2 3p5. Kemudian ada argon dengan nomor atom 18 konfigurasi elektronnya 3s2 3p6, bebas di alam karena stabil dan bersifat non-logam. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai keberadaan unsur di alam. Yang pertama ada natrium atau Na. Natrium diperoleh dari elektrolisis leburan garam kloridanya yang dilakukan dengan menggunakan proses dalam sel. Natrium larut di air laut pada sumber air alami. Logam natrium dibuat dengan cara elektrolisis leburan NaCl. Yang kedua ada magnesium atau Mg. Magnesium tidak ditemukan di alam dalam keadaan unsur bebas, tetapi dalam bentuk senyawa. Magnesium juga terdapat dalam air laut sekitar 3,7% dan dalam sayuran bayam. Yang ketiga ada aluminium atau Al. Aluminium tersedia paling banyak pada kerak bumi sekitar 7,5%. Merupakan unsur ketiga setelah oksigen dan juga silikon. Aluminium terdapat dalam mineral aluminosilikat yang berasal dari batuan kulit bumi. Yang keempat ada silikon atau Si. Silikon merupakan unsur terbanyak kedua yang ditemukan di kerak bumi setelah oksigen sekitar 87% dalam bentuk silika. Tidak terdapat silikon di alam dalam keadaan bebas. Silikon murni mengkristal seperti struktur berlian. Yang kelima, fosfor atau P. Fosfor tersedia pada semua organisme hidup sebagai organofosfat dan dalam kalsium fosfat seperti hidroksiapatit fosfor yang digunakan pada proses produksi logam, kaca, dan juga semen. Yang keenam ada sulfur atau S. Sulfur atau belerang tersedia di kerak bumi sekitar 0,05%. Belerang terdapat sebagai unsur bebas dengan rumus S8. Sulfur secara alami banyak terdapat di gunung berapi. Pembuatan sulfur kemungkinan merupakan hasil reaksi gas SO2 dan H2S yang terdapat dalam gas vulkanik. Yang ketujuh ada klorin atau Cr. Klorin terdapat di air laut. Klorin dibuat melalui proses Dawes yang dilakukan dengan cara mengelektrolisis leburan NaCl.
Yang terakhir, yang ke-8 yaitu argon atau AR. Argon merupakan unsur radioaktif. Argon dapat ditemukan di alam, yakni di udara karena merupakan penyusun udara. Hai teman-teman, nama saya Anindita Dalian Putri Isa, biasa dipanggil Rita. Saya ingin menjelaskan tentang sifat fisis dan sifat kimia. Kimia unsur merupakan bidang ilmu kimia yang khusus mengkaji sifat fisis dan sifat kimia. Nah, sifat fisis adalah perubahan benda tanpa merujuk zat baru. Sifat fisis yaitu wujud zat, warna, bau, titik leleh, titik didih, massa jenis, kekerasan, kelarutan, kelenturan, kemagnetan, dan kekentalan. Sedangkan sifat kimia yaitu membentuk zat baru seperti tidak mudah terbakar, mudah busuk, mudah lembek, mudah beracun, berkarat, atau korosif. Unsur periode ketiga yaitu logam dan non-logam. Logam, natrium, magnesium, aluminium, melaloid atau silikon, dan non-logam, fosfor, sulfur, klorin, argon. Sifat fisis semakin ke kanan tabel periodik, jari-jari atomnya akan semakin kecil. Sifat kimianya beragam. Natrium merupakan reduktor terkuat, klorin adalah oksidator terkuat. Tergantung pada ionisasinya ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini tabel jari-jari atom energi ionisasi unsur periode ketiga. Nah, kan tadi jari-jari atom semakin ke kanan semakin kecil, dari Na ke Cl. Hal itu karena muatan inti atau proton kanan semakin besar sehingga gaya tarik-menarik antara titik atom dan elektron semakin kuat, membuat jari-jari inti ke elektron terluar semakin kecil, teman-teman. Dua tabel pertama, tabel periodik, yaitu natrium dan magnesium, berada di blok S, tabel periodik. Sedangkan anggota lainnya berada di tabel blok P, di tabel periodik, teman-teman. Nama saya Ahmad Nari Fauzan dari kelas 12 IPA 4. Kelimpahan unsur periode 3 di alam. Yang pertama ada klorin atau Cl. Dalam bentuk ion klorin, unsur ini adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di dalam jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan. Dalam bentuk cair atau padat, klorin sering digunakan sebagai oksidan pemutih atau desinfektan. Fosfor. Fosfor ialah zat yang dapat berpendar karena mengalami fosforesens atau pendaran yang terjadi walaupun sumber pengeksitasinya telah disingkirkan. Fosfor berupa berbagai jenis senyawa logam transisi atau senyawa tanah langka seperti zinc sulfida yang ditambah tembaga atau perak dan zinc silikat yang dicampur dengan mangan. Sulfur. Sulfur atau belerang adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Bentuknya adalah non-metal yang tak berasa, tak berbau, dan multivalen. Silikon. Silikon adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Si dan nomor atom 14, merupakan unsur terbanyak kedua di bumi. Aluminium. Aluminium ialah unsur kimia. Lambang aluminium adalah Al dan nomor atomnya 13. Aluminium ialah logam paling berlimpah. Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik, terang, dan kuat. Magnesium. Magnesium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Mg dan nomor atom 12 serta berat atom 24,31. Magnesium adalah elemen terbanyak yang ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi. Natrium. Natrium atau Na adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Na dan nomor atom 11. Natrium adalah logam reaktif yang lunak, keperakan, dan seperti lilin, yang termasuk ke logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam. Di sini saya ingin membahas reaksi unsur periodik 3. Yang pertama yaitu natrium. Natrium ditambah O2 akan menghasilkan Na2O. Magnesium ditambah O2 akan menghasilkan MgO. Al ditambah 3O2 akan menghasilkan Al2O3. Si ditambah O2 akan menghasilkan SiO2. P ditambah O2 akan menghasilkan P4O10. S ditambah O2 akan menghasilkan SO3. Cl tambah O2 akan menghasilkan Cl2O7.
Na dan Mg merupakan oksida basa. Al merupakan oksida amfoter atau dapat bereaksi dengan asam atau basa. Sedangkan Si sampai Cl merupakan oksida asam. Na2O ditambah H2O akan menghasilkan NaOH. MgO ditambah H2O akan menghasilkan MgOH 2 kali. Ini disebut oksidasi basa. Al2O3 tambah H2O akan menghasilkan AlOH 3 kali atau disebut amfoter. SiO2 ditambah H2O akan menghasilkan SiOH4 menghasilkan H2O ditambah H2SiO3. P4O10 ditambah H2O akan menghasilkan POH5 menghasilkan H2O ditambah H3PO4. Si sampai Cl ini merupakan asam. Di sini AlOH3 bersifat amfoter, yaitu maksudnya bisa sebagai basa atau bisa sebagai asam. Kalau dia bertindak sebagai basa, maka dia bereaksi dengan asam. Reaksinya adalah masukkan garam tambah air. Kalau dia sebagai asam, maka dia bereaksi dengan basa. Akan membentuk senyawa NaAlOH 4 kali. Perkenalkan, nama saya Anggun Nabila. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kegunaan pada unsur periode ketiga. Pertama, ada natrium. Natrium benzoat biasa digunakan untuk pengawetan makanan. Natrium glutamat biasa digunakan untuk penyedap makanan. NaHCO3 biasa digunakan untuk pengembang kue. NaOH biasa digunakan sebagai pembuatan sabun, deterjen, dan kertas. Yang kedua ada magnesium. Magnesium biasa dipakai untuk proses pembuatan logam, kaca, dan semen. Untuk membuat konstruksi pesawat, logamnya biasa disebut magnalum. Yang ketiga ada aluminium. Aluminium biasa digunakan untuk mengkonstruksi bangunan dan membuat berbagai alat masak. Yang keempat ada silikon. Silikon dipakai dalam pembuatan kaca atau SiO2, terutama dipakai dalam pembuatan semikonduktor. Yang kelima ada fosfor. Fosforus putih untuk pembuatan asam sulfat, fosforus merah untuk korek api, dan sebagai bahan dasar pada pembuatan pupuk fosfat dan superfosfat. Yang keenam ada sulfur. Sulfur biasa dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat dan digunakan pada korek dan kembang api. Yang ketujuh ada klorin. Cl2 dipakai pada disinfektan. KCl digunakan sebagai pupuk. ZnCl2 digunakan sebagai solvent. NH4Cl digunakan sebagai pengisi baterai. 8 atau yang terakhir ada argon. Argon biasa digunakan untuk mendeteksi sumber air tanah